Geothermal memprotes rencana proyek geothermal di Lembang Balak, Kecamatan Bituang, karena berpotensi menimbulkan dampak negatif ke lingkungan dan masyarakat sekitar. Proyek geothermal ini akan merampas ruang hidup kami, maka itu kami tolak. Pemerintah daerah memberikan ruang kepada ini untuk menggagas pembangkit listrik tenaga uap lewat geothermal ini. Saya rasa jikalau itu terjadi, maka itu suatu kehancuran bagi Tanah Toraja. Selain persoalan kerawanan bencana, masa juga menyinggung potensi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang menjadi penopang ekonomi warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Akibat sebuah truk menemper komuter lain Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan KRL Tangerang terbatas. Indonesia menerima tawaran jadi wakil komandan International Stabilization Force. Memasuki bulan suci Ramadan, keluarga Palestina berbuka puasa di antara puing-puing reruntuhan bangunan Masjid Al-Abbas, Palestina. Halo pemirsa, pagi tadi warga Jakarta dikejutkan dengan rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta tertemper truk di perlintasan kereta dekat stasiun Polres Tangerang, Banten. Sementara itu cuaca buruk masih terjadi di beberapa daerah. Saya Herjunio Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Akibat sebuah truk menemper komuter lain Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan KRL Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang menggunakan satu jalur secara bergantian. Para petugas KAI masih melakukan proses penanganan untuk normalisasi perjalanan kereta api komuter lain. Satu jalur sudah dapat dilalui, namun rangkaian KRL melintas dengan kecepatan terbatas. Ya, meskipun jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, suasana di Stasiun Duri, Jakarta Barat sudah lengang. Sebelumnya sempat terjadi penumpukan penumpang karena KRL Tangerang hanya dapat melintas hingga Stasiun Rawabuaya. Stasiun Duri merupakan salah satu akses penumpang yang hendak menuju Tangerang atau transit kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Hingga siang ini puluhan petugas tanggap darurat prasarana dari KAI Daob 1 Jakarta masih melakukan tahap pemulihan atau penanganan gangguan prasarana, yaitu listrik aliran atas dan jalur rel imbas insiden KA Bandara tertemper truk di petak jalan Batu Ceper Rawabuaya. KAI Daob 1 Jakarta menegaskan bahwa penanganan atau pemulihan prasarana tersebut selalu memenuhi aspek keselamatan operasional. Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta tertemper truk di perlintasan kereta dekat stasiun Polres Tangerang, Banten. Pagi tadi, rangkaian kereta bandara anjlok membuat perjalanan KRL Tangerang Duri dihentikan sementara. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Polres Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk pagi tadi pukul 6:05. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dan kabel listrik aliran atas terputus sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Mobil trailer lobet tuh nggak bisa jalan karena nyangkut di rel kereta. Jadi kereta di bandara kan di sini nggak berhenti. Terus? Karena kurang koordinasi atau gimana, jadi ditabrak sama kereta.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. PT KAI Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai di stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, seperti apa proses evakuasinya berikut laporan rekan Amrina Rida dan juru kamera Rama Ramadan terkait evakuasi kereta bandara yang menabrak truk dari Tangerang, Banten. Pemirsa, di belakang kami ini adalah situasi terkini dari proses evakuasi gerbong kereta bandara yang sempat mengalami kecelakaan dan terlibat kecelakaan dengan truk kontainer pengangkut sekoci yang terjadi di area stasiun Poris Tangerang, Banten pada pukul 6:05 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan kalau kami lihat saat ini masih ada puluhan petugas dan juga teknisi yang diterjunkan dan juga dikerahkan oleh pihak KAI Bandara untuk melakukan evakuasi. Dan informasi yang kami dapatkan juga memang ada beberapa bagian dari gerbong kereta, terutama di area gerbong pertama kereta yang kalau kita lihat bodinya ini sekarang memang sudah cukup penyok-penyok dan juga terdapat beberapa bagian dari jendela yang pecah-pecah dan juga tidak beraturan. Kurang lebih terdapat 22 penumpang di dalam kereta ketika kecelakaan terjadi, namun tidak ada korban jiwa dan ke-22 penumpang tersebut ini sudah dievakuasi dan sudah diantarkan oleh pihak KAI Bandara dan juga petugas untuk kemudian menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, hingga siang ini dampak dari adanya kecelakaan ini adalah ada sejumlah rekayasa keberangkatan kereta di mana untuk keberangkatan kereta relasi Duri menuju ke Tangerang ini sekarang hanya sampai ke stasiun Rawabuaya saja. Sementara untuk keberangkatan kereta dari stasiun Tangerang ini dibatalkan dan untuk keberangkatan dari kereta bandara ini pun hingga siang ini dibatalkan. Namun dari pihak KAI Bandara menawarkan adanya refund 100% bagi penumpang yang terdampak akibat adanya kecelakaan ini. Tentunya dengan adanya kecelakaan ini diharapkan nanti akan ada tindakan lebih lanjut agar tidak terulang kembali dan pihak-pihak yang terdampak ini dapat beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Dari Tangerang, Banten, Amrina Rida, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pemuda pencari kerja asal Tangerang ditemukan tewas tertemper komuter lain di jalan perlintasan rel Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Korban tewas di lokasi dengan luka patah tulang di sekujur tubuh. Warga di kawasan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat geger dengan adanya korban yang tertabrak kereta api. Menurut saksi mata, korban yang tengah mencari kerja ini berjalan kaki di sekitar lokasi kejadian. Namun tak mengetahui komuter lain akan melintas. Pengendara jalan, pengendara motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Si orang lewat juga. Oh, itu yang tertabrak itu bukan warga sini? Oh, bukan. Diketahui korban merupakan seorang pria bernama Muhammad Zaki Jamhari, berusia 24 tahun, asal Kampung Duku, Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas Inafis Polres Jakarta Barat yang datang langsung mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pengendara motor tewas dalam kecelakaan di Jalan Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua korban hendak mendahului mobil truk tangki. Dua pengendara motor tertabrak truk tangki dan tewas di Jalan Juanda di depan Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Truk dan sepeda motor melintas di jalur yang sama menuju Palaran dalam kondisi tanpa muatan. Pengendara kehilangan kendali, terjatuh sehingga tertabrak roda belakang. Nah, aku udah lewat, ibu itu nyelip sepeda motor yang lain.
Dari sisi? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Nah, itunya bekasnya, nah itu kena. Terus? Polisi mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat mendahului kendaraan besar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Akibat angin puting beliung, sebuah pohon tumbang dan 7 rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara rusak parah dini hari tadi. Selain merusak rumah warga, atap yang terbuat dari material baja ringan terhempas hingga menutup ruas jalan warga. Atap rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Oke. Baru pada terbang. Ada yang ke sana kena juga tuh warga di situ, bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah, ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih, Bang? Dari kontrakan seberang itu. Kontrakan itu berarti atas semua kehempas, Bang ya? Iya, kehempas. Satu rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan sejak semalam disertai luapan air kali Mokerfat membuat jalan dan Mogok Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Motor pengendara mogok karena nekat menerobos banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Satu persatu motor pengendara mogok saat melintas di Jalan dan Mogok Cengkareng, Jakarta Barat. Pemotor nekat menerjang banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Ketinggian banjir bahkan mencapai setengah meter. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air membantu mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Dan Mogot, Jakarta, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto langsung dari lokasi. Jessica, bagaimana kondisi Dan Mogot sore ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot yang sempat tadi pagi tergenang oleh banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak Kamis malam. Dan saat ini pun kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot, tepatnya yang mengarah ke arah Tangerang, ini sudah surut, sudah kering, tidak ada banjir lagi. Dan informasinya bahwa tadi sudah ada petugas biru yang telah melakukan upaya penyedotan air banjir, sehingga hal ini memang menyebabkan dan memberikan dampak yang baik terhadap lalu lintas saat ini, karena Juno dan juga pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini terpantau arus lalu lintas mengarah Tangerang ini sudah ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya nampaknya sudah juga telah ramai lancar juga, tidak ada kepadatan. Dan informasinya tadi memang sempat ada kepadatan sedikit, tapi ini memang informasi dari warga, kami bertanya sedikit oleh pengendara yang sempat tersendat oleh kemacetan. Ini disebabkan oleh lampu merah yang berada di depan sana. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini, karena memang situasi terkini sudah mulai gerimis kembali. Apakah nanti akan terjadi genangan banjir lagi atau tidak, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Juno. Baik, Jessica, karena memang Jakarta dan sekitarnya ini memang masih sangat dinamis, sering sekali hujan baik itu pagi, sore maupun malam. Terima kasih Jessica atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini derasnya aliran anak kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadrama Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan jebol hingga membanjiri akses jalan.
Beginilah kondisi Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan Pesanggerahan ini tak bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4 akibat tergenang banjir setinggi 80 cm. Banjir di ruas jalan ini terjadi akibat jebolnya tembok pembatas aliran anak kali Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air imbas hujan deras yang melanda sejak Kamis malam. Untuk mengurangi debit air, petugas Sudin Tata Air telah menyalakan pompa air statis yang disiagakan di lokasi. Para pengguna jalan sebaiknya menghindari ruas jalan Swadharma Raya dan mencari jalan alternatif lainnya. Udah 2 juga nggak bisa, Pak, untuk sementara. Ini ditutup sama warga nih berarti? Ya, warga yang tutup dan tim dari PPSU, SDA. Buat informasi masyarakat. Ya. Kalau mau lewat sini nanti dialihkan kemana, Bang? Dialihkan ke lewat Jalan Haji Ridi, Pak. Sebelah sini, Pak. Nanti tembusnya ke arah Plaza Sipulir. Pemirsa, untuk mengurangi debit air di Kompleks Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN Bintaro, 5 mesin pompa air dikerahkan untuk menyedot air. Puluhan rumah di kawasan komplek IKPN Bintaro tergenang air setinggi 50 cm karena luapan kali Pesanggerahan. Wilayah tersebut sedang dilakukan proyek pembangunan turap untuk menjaga aliran air. Namun debit air kali Pesanggerahan mengalami kenaikan mulai Kamis malam karena curah hujan yang tinggi. Ya, pada hari ini kurang lebih sekitar 80 rumah yang ada di IKPN yang terkena mungkin sedikit luapan dari kali Pesanggerahan, di mana semalam memang terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga pada pagi hari ini tadi beberapa rumah agak tergenang oleh aliran air. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah bisa diatasi dan sudah menyurut air di lokasi. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat sejumlah lokasi di Ciledug Raya terendam banjir. Banjir merendam Pondok Maharta, Tanggerang, Banten. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 30 cm membuat aktivitas warga terhambat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam tadi. Ya, banjir juga merendam rumah warga di Komplek Patal, Ciledug. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat ketinggian air terus bertambah. Warga pun tak bisa beraktivitas seperti biasa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan lapangan pedal di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan pedal yang dioperasikan hingga larut malam.
Suara tepak-tepok, raket, dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hati ibu mana yang tidak terluka bila anak-anak mereka menjadi korban perundungan di sekolah. Diduga seorang siswa SMK berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan teman-temannya. Sang ibu yang tak terima langsung melapor ke polisi. Seorang siswa kelas 1 SMKN di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pengeroyokan teman-teman sekolahnya. Video pengeroyokan bahkan perundungan korban berinisial AM tersebar di media sosial. Korban tak bisa melawan hingga menderita luka di beberapa bagian tubuh. Ibu korban tak tinggal diam melihat video perundungan putranya. Sang ibu lalu melaporkan peristiwa perundungan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut ibu korban, perundungan terhadap putranya telah sering terjadi. Korban tak bisa melawan karena berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan pada penglihatan. Sebelum masuk kan saya laserkan matanya itu. Dan agak terang. Terus saya belikan kacamata. Kacamatanya sudah juga patah. Nggak tahu itu patah itu. Dijatuhnya temannya patah di ininya, remnya itu. Makanya dia juga nggak mau ngomong. Korban kini dibawa ke RSJ Menur untuk pemulihan kejiwaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.